soal debut Fine Girls yang ditunda. Halo semuanya, what's up, balik lagi di channel YouTube gue, Rido Pratama. Di video kali ini gue bakal bikin konten baru buat kalian. Ya seperti yang kalian tahu, boy group dan juga girl group akhir-akhir ini kan udah jarang banget ya yang comeback. Jadi mungkin akan gue perbanyak konten-konten bahas untuk sekarang ini. Dan di video kali ini gue bakal bahas seputar Fine Girls ya guys. Ini udah gue udah gue bikin nih apa sih tulisannya yang bakal gue baca ya. Jadi gue bakal mulai bahas dari informasi per membernya, kabar debut yang ditunda sama Fine Entertainmentnya, lalu sampai prediksi gue tentang posisi apa aja sih yang bakal diisi per membernya di girl group Fine Girls ini ya. Ya mungkin ini bakal gue jelasin secara singkat, padat, dan jelas. Asik. Oke, sebelum videonya dimulai jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, lalu kalian like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang suka sama girl groupnya Mbak Dita ini. Dan oke, langsung aja kita ke videonya. Ya, sebelum videonya dimulai seperti biasa gue cuma mau ngingetin konten ini gue buat dari informasi-informasi yang gue kumpulin dari beberapa sumber. Informasi ini masih ada beberapa yang masih rumor dan juga udah ada yang dikonfirm. Dan yang paling terpenting, jangan buat video ini serius ya guys, karena konten ini mengandung unsur kesotoyan gue gitu. Jadi jadikan video ini for fun aja lah, buat asik-asikan aja. Oke, yang pertama kita bakal bahas soal debut Fine Girls yang ditunda ya. Kalau kalian follow Instagramnya Fine Entertainment, pasti kalian udah tahu ya kalau mereka tuh debut yang awalnya ditetapkan tanggal 26 Maret ditunda karena adanya virus corona. Dan by the way, ada yang cukup unik ya di pengumuman Fine Girls ditunda ini. Seperti yang kalian lihat di samping gue ini, foto pengumumannya itu dirilis dalam 4 bahasa guys. Gokil gak tuh? Bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Indonesia. Jadi ya keren aja gitu menurut gue, nggak tahu kenapa. Untuk opini gue sih, gue jujur kecewa banget. Siapa sih yang gak kecewa? Apalagi fans dari Indonesia kan, yang notabene-nya udah pada fanatik, plus penasaran banget sama konsep debut mereka dan nungguin Kak Dita dan member lainnya debut. Tiba-tiba diundur gitu kan gara-gara virus corona. Tapi di sisi lain sih gue juga setuju, karena ya demi kesehatan para bias-bias gue gitu. Demi kebaikan bias-bias gue, ya gue rela lah, gak apa-apa. Stay safe aja pokoknya buat Kak Dita dan juga anak-anak Fine Girls. Terus dan kalau nggak salah itu di Korea juga kayaknya udah rada chaos banget virusnya ya. Yang kena katanya udah ribuan. Bang, terus Fine Girls kapan debutnya? Ya menurut gue sih Fine Girls itu bakal debut di sekitaran bulan April di fase 2 lah. Yang nggak tahu fase 2 tuh kan, jadi kita ambil gampangnya aja lah. Kan per bulan itu kan ada 30 hari. Nah, tanggal 1 sampai 10 itu fase pertama. Fase kedua itu tanggal 10 sampai 20, dan fase ketiga adalah tanggal 20 sampai 30. Jadi menurut gue sekitar mereka bakal debut di fase 1 atau fase 2 lah. Tapi kayaknya sih gue lebih yakin di fase 2 di tanggal 10 sampai 20-an. Itu menurut kesotoyan gue aja kan. Jadi kita ambil gampangnya aja lah. Ya walaupun pihak Fine juga belum ngasih tahu info pastinya mereka kapan bakal debut sampai waktu yang ditentukan. Tapi menurut gue ya yang pasti di bulan April. Cuma kan kita nggak tahu juga, bisa aja debutnya diundur sebulan sampai bulan Mei kan, kalau kasus coronanya malah makin parah gitu, nggak kekontrol. Ya hopefully Korea dan seluruh dunia khususnya Indonesia juga cepat sembuh dari virus corona dan Fine Girls bisa debut dengan cepat dan lancar, dan kalau bisa dapat first win sih di musik show Korea. Amin lah. Ya, di pembahasan yang kedua ini gue bakal bahas seputar informasi. Ya, kita langsung aja masuk yang ke pertama. Yang pertama ini adalah Jinny Park adalah member pertama yang diperkenalkan Fine Entertainment sebagai calon girl group baru.
Terus yang kedua, Jinnie Park ini mantan YG trainee dan hampir debut bareng Blackpink. Nih seperti yang kalian lihat di samping gua, ini adalah fotonya Mbak Jinnie dan juga Mbak Lisa, yaitu kesotoyan gua aja gitu, hampir debut. Ya karena gua ngelihat juga dari fotonya sih kayaknya Jinnie tuh sama Lisa udah deket banget gitu, dan kalau udah deket kan pasti kita kepikirannya wah berarti ini mau debut nih kan gitu. Oke. Selanjutnya ini pernah ikut Produce 40X sebagai individual trainee dengan clickbait gambar YG Entertainment bareng sama Park Soo-young atau Roya Park, mantan YG trainee juga. Ya seperti yang kalian tahu lah kalau kalian nonton Produce 40X, itu yang peserta terakhir kan tuh yang bikin heboh satu ruangan, sumpah. Kalau kalian mau nonton, yang belum nonton videonya bisa klik link di deskripsi. Gue akan taruh lah link buat video reaction peserta Produce 40X ketika ngelihat gambar YG Entertainment di layar sebesar itu. Gokil sih, itu parah. Gue aja sampai ketawa. Oke, di selanjutnya si Jinnie Park ini dia itu lancar berbahasa Inggris dan Korea, dan yang paling penting sering diajarin bahasa Indonesia sama Mbak Dita gitu. Kan juga banyak tuh di Instagram Mbak Jinnie gitu ngomong bahasa Indonesia, logatnya kuat banget. Salah satu yang paling viral itu sampai masuk platform K-pop, ada namanya Pen Cafe gitu, sampai dimasukin videonya gitu. Di si Jinnie tuh ngomong, aku ngantuk banget Des, aduh. Jawanya keluar banget cuy, gile. Jadi makin sayang nih sama Mbak Jinnie. Mantul, more like mantri. Kasih semangat lagi kuliah sekarang. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk, aku ngantuk banget Des. Selanjutnya, Jinnie itu lahir di Los Angeles, California, yang mana Jinnie mempunyai darah campuran atau blasteran ya. Kalau kalian mikir, wah nih Mbak Jinnie full Korea nih, karena dari matanya gitu sipit. Gua buktinya mata gue rada sipit, tapi gue bukan orang Korea gitu kan. Jadi kalian harus sering-sering googling lah. Jadi Mbak Jinnie ini keturunan Amerika, jadi nggak full Korea. Dan Mbak Jinnie ini udah ngerilis lagu ciptaannya sendiri di official SoundCloud-nya. Kalian bisa cek di SoundCloud. Terus Mbak Jinnie adalah seorang rapper, sama seperti teman-temannya di Blackpink yang dulu waktu jadi trainee, yaitu Mbak Jennie dan juga Mbak Lisa. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ini ada Dennis. Yang pertama, Dennis ini adalah member kedua yang diperkenalkan sama Fine Entertainment. Dia ini mantan YG trainee juga bareng sama Jinnie Park. Nih kalian bisa lihat fotonya. Terus pernah tampil di acara 5 K-pop Star. Kalau kalian mau nonton, linknya gue taruh di deskripsi, karena kalau gue kasih tahu takut durasinya kepanjangan. Mbak Dennis ini lahir di Amerika, dan Mbak Dennis ini juga pernah tinggal di Texas. Terus Mbak Dennis juga lancar berbahasa Inggris dan Korea, sering diajarin juga bahasa Indonesia sama Dita. Sudah ngerilis lagu ciptaannya sendiri di official SoundCloud-nya. Punya suara yang kuat dan digadang-gadang akan mengisi main vokalis di grup ini. Kita masuk ke member yang ketiga, yaitu adalah Sodam. Ya, ini informasi yang pertama. Sodam ini adalah member ketiga yang diperkenalkan sama Fine Entertainment. Terus yang kedua, Sodam adalah Ulzang. Yang nggak tahu Ulzang itu, Ulzang ini ada dua ya artinya. Itu kalau buat cewek-cewek yang super cantik. Terus kalau untuk cowok-cowok yang super ganteng, itulah kurang lebih artinya Ulzang. Dan Mbak Sodam ini di live yang terakhir, kalau kalian nonton, juga diajarin bahasa Indonesia sama Jinnie, tapi dikoreksi sama Dita deh kalau nggak salah. Nih kalian bisa lihat videonya. 아쿠가 나지. 친타. 사랑. 진짜는 많이였나? 강호는 많이었던 것 같은데.
아쿠 친타 카무. 학교 휴학했어. 친타는 사랑, 카무는 많이. 친타? 응. 그러면은 내가 두 번째로 배운 거는 아쿠 친타 카무. 응. 응, 친타는 사랑. 카무는 너. 내가 언제 인도네시아어 잘한다고 했어? 내가 안 했다고 했어. 아니 저 안에서. Yang keempat langsung aja kita masuk ke member Indonesia, yaitu Mbak Dita Karang. Ya, Mbak Dita Karang ini adalah member keempat yang diperkenalkan sama Fine Entertainment. Mbak Dita berasal dari Indonesia, yang mana Mbak Dita ini adalah orang Jogja dan juga Bali. Mbak Dita mempunyai satu kakak perempuan. Sebelum ke Korea, Mbak Dita juga sempat tinggal di Amerika untuk keperluan titik-titik-titik. Kalau kalian masih mau tahu, googling. Terus Mbak Dita juga dancer dari 1 Million Dance. Terus lancar berbahasa Korea, Inggris, dan tentunya Indonesia dong. Mungkin segitu aja informasi yang gua kasih buat kalian, karena Mbak Dita tuh udah pernah ngomong gitu sama gua, jangan kasih tahu informasinya berlebihan karena dia tuh nggak mau terlalu terekspos gitu. Mbak Dita jadi sebelumnya udah deket sama gua. Geblek ah. Udah gue masukin apa enggak bangsa. Yang kelima ada Lea. Lea ini adalah member kelima yang diperkenalkan sama Fine Entertainment, dan Mbak Lea ini satu-satunya member Fine Girls yang nggak punya IG ya, jadi rada tertutup gitu deh Mbak Lea. Terus pernah debut Korea juga sebelumnya, nama girl groupnya Scarf, lancar berbahasa Jepang ya, iyalah udah jelas asalnya aja dari Jepang. Dia juga jago bahasa Koreanya. Terus fun fact, Mbak Lea ini adalah member tertinggi di Fine Girls. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yang terakhir ialah prediksi gua soal posisi para membernya di girl group Fine Girls ini ya. Oke, yang pertama ada Jinny. Jinny ini kalau sesuai prediksi gua, kalau ngelihat dari rekam jejaknya, dia itu main rapper, lead dancer, dan juga vokalis. Bang, kok main rapper sih? Terus kenapa lead dancer juga? Lu mau tahu? Nih, lihat video yang satu ini. 가치를 논하자면 나는 $1 billion baby 난 그냥 K-pop 연습생으로 봤다며 you know 좀 많은 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 자꾸 물어봐 제니 제일 잘 나가 에이. Oke, yang kedua ada Dennis. Dennis ini dia ngisi main vokalis. Bang, kok Dennis ngisi main vokalis sih? Emang dia jago nyanyi? Lu ngeremehin Dennis. Nih, lihat video yang satu ini. Kalau kalian mau lihat fullnya, klik aja link di deskripsi. Kalau mau lihat Dennis nyanyi fullnya. Yang ketiga, kita bakal bahas Sodam. Sodam ini bakal ngisi apa aja sih? Kalau menurut gua si Sodam ini bakal ngisi visual dan juga vokalis. Bang, kok Sodam ngisinya visual sih? Lu ngeraguin visual Sodam? Nih, gua kasih lihat fotonya, jangan sampai mimisan ya. Di member keempat ini ada Mbak Dita. Mbak Dita ini sesuai prediksi gue, Mbak Dita akan mengisi main dancer, lead rapper, dan juga vokalis. Yang kelima ada Lea. Lea itu dia menurut gue akan ngisi lead vokalis. Dan yang terakhir adalah leader ya. Ini adalah yang paling ditunggu-tunggu. Menurut gue nih ya, leader itu
untuk kandidat pertama, untuk yang paling terkuat untuk saat ini menurut gue sih Genie. Kenapa Genie? Karena Genie itu kalau dilihat dari foto ini kalian bisa lihat Genie itu leadershipnya, jiwa leadershipnya tuh paling kelihatan lah istilahnya. Terus yang kedua calon leadernya adalah Mbak Dita. Kenapa Mbak Dita? Karena yang paling ibarat kata leader tuh kan yang paling aktif lah gitu. Potensi leadershipnya juga kan kita nggak tahu juga. Gue cuma nebak doang, sotoy doang gitu jadi. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tolong sekali lagi saya ingatkan ini just have for fun aja, jangan dibuat serius. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.